Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Tri Ufami SPD, mengajar pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Telu Pakedai. Dan saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di Universitas Negeri Manado. Kali ini, saya akan menampilkan video best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Adapun lokasi PPL saya dilaksanakan di SMA Negeri 1 Telu Pakedai, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk PPL Aksi 2 menggunakan model PJBL dilaksanakan pada hari Kamis 6 Juli 2023. Adapun tujuan yang ingin dicapai, meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL pada mata pelajaran ekonomi, materi, dampak pengangguran, dan cara mengatasinya. Situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, yang pertama, peserta didik tidak tertarik dengan pembelajaran yang disajikan oleh guru, karena guru menggunakan metode ceramah. Yang kedua, peserta didik lebih suka bermain game atau media sosial. Yang ketiga, peserta didik bergaul dengan teman-teman yang nakal sehingga mereka malas belajar, suka tidur di kelas, dan datang terlambat ke sekolah. Yang keempat, peserta didik tidak memiliki impian dan cita-cita yang jelas. Yang kelima, kurangnya penggunaan media pembelajaran yang inovatif digunakan oleh guru karena kurangnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang keenam, kurangnya perhatian orang tua di rumah. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan. Praktik pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan karena permasalahan yang muncul ketika kita melakukan pembelajaran selama ini tentunya banyak sekali masalah yang ditemukan di lapangan. Namun, terkadang kita kesulitan dan kebingungan dalam mengatasi masalah tersebut. Kalaupun ada pemecahan masalah, kita kesulitan juga dalam melaksanakannya. Dan saya kira banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sehingga dengan diadakannya praktik ini, kita bisa sama-sama melihat secara nyata di lapangan, baik kelebihan dan kekurangan praktik yang kita lakukan dalam rangka menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sudah ditentukan dan dipraktikkan, serta diharapkan selain bisa memotivasi diri saya sendiri, juga bisa diharapkan sebagai referensi atau inspirasi bagi rekan guru lain. Peran guru dalam praktik ini mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran secara efektif serta mengidentifikasi dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di kelas ketika kita mengajar. Bentuk tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah saya ingin membantu peserta didik saya yang mengalami kesulitan belajar atau kurangnya motivasi belajar dengan memberikan perhatian kepada peserta didik di kelas dengan menggunakan model Project Based Learning atau PJBL dan media pembelajaran yang inovatif sehingga peserta didik bisa lebih termotivasi dalam mengikuti pelajaran di kelas. Tantangan dari guru. Yang pertama, memilih model pembelajaran inovatif yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran. Yang kedua,
penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan menggugah siswa untuk ikut dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan memanfaatkan dan mengintegrasikan model dan media di dalam kelas. Yang keempat, membutuhkan persiapan yang cukup lama untuk merancang dan mempersiapkan pembelajaran. Yang kelima, menerapkan seluruh sintak pembelajaran dalam waktu yang terbatas. Yang keenam, kemampuan guru dalam pemanfaatan teknologi masih kurang. Yang ketujuh, guru lebih mementingkan penyampaian materi ajar dan target yang telah ditetapkan daripada pengetahuan yang bisa didapatkan oleh murid. Yang kedelapan, metode mengajar guru masih menggunakan cara lama, yaitu metode ceramah dan diskusi. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan guru adalah 1. Menyusun perangkat pembelajaran. 2. Meningkatkan motivasi belajar siswa. 3. Menambah sumber belajar bagi siswa. 4. Memilih model pembelajaran yang inovatif seperti Project Based Learning atau PJBL. 5. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai model pembelajaran. 6. Memilih media pembelajaran yang inovatif yang berbasis TPEC seperti menampilkan materi pada PowerPoint dan video pembelajaran. 7. Menyiapkan sarana prasarana penunjang pembelajaran. 8. Belajar untuk mengelola kelas dan mengorganisir peserta didik dengan lebih baik lagi. 9. Memberikan reward ke peserta didik yang aktif, tepat waktu mengerjakan tugas, dan mengikuti pelajaran di kelas dengan baik. Nah, adapun strategi yang digunakan dalam menghadapi tantangan yang dialami praktik baik ini adalah yang pertama, meningkatkan kompetensi diri dengan menggunakan model dan metode pembelajaran yang inovatif, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan agar pembelajaran menjadi efektif dan menyenangkan bagi peserta didik. Yang kedua, melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan peserta didik, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Nah, adapun pihak yang terlibat adalah yang pertama guru, peserta didik, dan rekan sejawat. Untuk sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi, yang pertama rekan sejawat, yang kedua peserta didik, yang ketiga sarana dan prasarana, yang keempat perangkat pembelajaran, yang kelima buku ajar, yang keenam laptop, infocus, handphone, orbit atau jaringan internet, yang ketujuh papan tulis dan spidol. Refleksi. Nah, dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan ternyata berdampak sangat positif untuk peserta didik. Hal tersebut antara lain, yang pertama, respon siswa terhadap pembelajaran sangat baik. Yang kedua, metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif meningkatkan semangat belajar peserta didik. Yang ketiga, meningkatnya keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar atau peserta didik semakin aktif. Yang keempat, hasil belajar peserta didik juga meningkat. Nah, apakah hasilnya efektif? Secara umum, respon terhadap pembelajaran ini sangat baik dan suasana belajar menjadi lebih hidup.
tidak lagi berpusat pada guru, melainkan siswa secara aktif berdiskusi, fokus, dan bekerja sama dalam membuat proyek. Nah, adapun faktor keberhasilan dari pembelajaran ini ditentukan oleh yang pertama, kesiapan media. Yang kedua, instrumen dan perangkat ajar yang baik. Yang ketiga, kemampuan guru dalam membawakan penyampaian materi. Yang keempat, kemampuan manajemen kelas yang baik dan menyenangkan. Setelah hampir 3 bulan, saya mengikuti program profesi guru atau PPG di LPTK Universitas Negeri Manado. Saya banyak mendapatkan banyak hal seperti ilmu baru, wawasan baru, serta pengalaman baru dalam dunia pendidikan. Selain itu, yang paling penting, saya mendapatkan keluarga baru dari berbagai provinsi. Kelas ekonomi 2, kelompok 2 yang sangat baik dan selalu mensupport satu sama lain. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada guru pamong dan dosen yang sudah sabar dan baik membimbing mensupport mahasiswanya untuk tetap semangat dalam mengikuti PPG. Semoga profesi guru ini kita bisa menjadi guru yang profesional dan mengaplikasikannya dengan baik di sekolah kita. Terima kasih kepada LPTK Universitas Negeri Manado yang telah memfasilitasi saya dan teman-teman untuk mengupgrade ilmu di dalam dunia pendidikan. Demikian cerita praktik baik saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.